Selamat datang di Tasawuf Channel. Kangen itu kan juga itu peristiwa yang paling indah yang dialami manusia, dan itu yang selalu kita dambakan. Tapi saya gigi kangen itu ngono iku raine kan gitu kan. Apa meneh wis dewa, raja, wali udah diambil semua, dan saya berharap ini disempurnakan. Suatu hari ada grup musik namanya Jibril, terus ada Muhammad Band, saya kira puncaknya adalah ada pertunjukan orkestra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya nyoba di sini piye engko ning kono piye tak jajale kabeh. Oke, bismillah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Kiai Kanjeng, karena tadi disebut juga ada jamaah ma'iyah di sini, mengucapkan luar biasa besar terima kasih kami kepada para penyelenggara, terutama penyelenggara acara pada malam hari ini dari pengurus Museum Monumen Jogja Kembali ini, bersama pengurus-pengurus dari museum yang lain-lain yang ternyata di Jogja terbanyak di antara kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Jogja ya. Terima kasih karena malam ini kita nggak ada pencerahan, kita nggak ada apa-apa kecuali kita yang belajar kepada museum. Kita belajar kepada museum. Nah, pelan-pelan ini saya mencoba mempelajari dan dikasih catatan-catatan mengenai museum-museum. Anda tahu di Indonesia ini semua kata-kata yang terpenting itu sudah dilukai. Dilukai itu artinya tafsir terhadap kata itu ada yang melenceng, ada yang bias, ada yang manipulasi, ada yang terbalik, ada yang sekedar jauh dari makna aslinya, dan generasi berikutnya yang mendengarkan tafsir itu lama-lama menganggap bahwa tafsir sebuah kata itu lebih benar dibanding kata-katanya itu sendiri. Ini agak abstrak tapi saya mulai dari situ. Jadi misalnya anak-anak paham demokrasi, yang dia pahami bukan demokrasi yang sebenarnya, yang dia pahami adalah tafsir-tafsir terhadap demokrasi dan praktek-praktek demokrasi yang mengepung mereka, yang diinformasikan melalui media massa dan seterusnya. Demikian juga kata yang lain-lain, negara. Kata orang menukui negara jane, ning ya kadung difahami negara yang menukui. Presiden, kata orang menukui kudune, ning ya wis apa-apa wis kadung. Apalagi semua konstitusi negara, pemerintah, negara, negeri juga. Saya kira malam hari ini yang kita pelajari pertama-tama adalah background bahwa pemahaman bangsa Indonesia terhadap urusan-urusannya itu mengalami pembiasan dan pembiasan dan deviasi-deviasi makna yang sudah sangat jauh dari substansi aslinya, termasuk museum gitu. Jadi orang tidak tergetar oleh museum, orang merasa museum itu masa silam, orang merasa museum itu tempat-tempat barang-barang yang sudah mati kan gitu kan. Nah, malam ini kita belajar bersama, kowe mlebu museum janjane padha karo ziarah nang Sunan Kalijaga ngono kae lho. Ya ta? Ziarah nang gone Gus Dur di Tebuireng. Nah, kalau Anda ziarah ke tempat Gus Dur di Tebuireng itu jangan lupa bahwa sekarang yang laku kan Gus Durnya. Jadi travel bureau itu bikin tur ziarah wali, dan terutama wali Songo saiki wis rada sekunder, saiki ada wali yang baru sesuai dengan rute bus. Nah, banyak orang
ziarah Gus Dur tapi tidak ziarah mbahnya Gus Dur, sehingga orang menjadi mengalami pembalikan makna. Jadi yang sekunder diprimerkan, yang primer disekunderkan, dan seterusnya. Oke, kita kembalikan ke museum supaya tidak terlalu luas. Saya hanya memberitahukan bahwa ada background semacam itu di Indonesia, dan kita mengalami sejumlah kekacauan dan kehancuran karena pembiasan kata-kata itu, termasuk dalam Islam. Kata-kata dalam Islam itu juga terbias-bias, tidak karu-karuan, termasuk kata Islam itu sendiri, kata iman, Islam, ihsan. Sholat duha sekarang lebih penting daripada sholat subuh. Begitu populernya sholat duha dan begitu magisnya sholat duha, sehingga semangat untuk sholat duha itu memberi getaran luar biasa, meskipun tadi nggak sholat subuh, penting sholat duha. Itu termasuk itu. Kata khilafah juga sudah tidak kita bisa jaga substansinya dan makomnya atau konteks serta koordinat pemaknaannya. Macam-macam, Anda tinggal sebut kata apa, nanti saya tunjukkan namanya, pembiasannya. Apalagi setiap kata ada, jadi misalnya ini, kalau dengar Gajah Mada, dengar Soeharto, itu kan dia punya tempat tersendiri dalam titik koordinat pemahaman sejarah kita. Nah sekarang semua kata itu wis dinggo sak karep-karepe dhewe. Yang paling menonjolkan dewa itu kan dahsyat. Saiki wis dadi jenenge band. Wis dadi dewa wis ora menggetarkan meneh. Wali itu kan dahsyat, tapi sekarang sudah menjadi nama band. Kangen itu kan juga itu peristiwa yang paling indah yang dialami manusia, dan itu yang kita selalu kita dambakan. Tapi saiki kangen iku ngono iku ora ini kan gitu kan. Apa meneh wis dewa, raja, wali udah diambil semua. Dan saya berharap ini disempurnakan. Suatu hari ada grup musik namanya Jibril, terus ada Muhammad Band, ada, saya kira puncaknya adalah ada pertunjukan orkestra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mesisan wis itu sing mesti gak payu iku Israel, sing bagian nyabut nyawa gitu ya. Oke teman-teman sekalian, nah, museum ini kita coba. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara acara ini, kepada semua yang tekun dan ikhlas menjaga museum-museum, karena museum itu sebenarnya pintu gerbang supaya kita memahami diri kita. Kalau Anda tidak ngerti bapak Anda kehilangan diri Anda, kan gitu kan? Kalau Anda tidak memahami kakek Anda kehilangan. Kalau Anda terputus dari masa silam, Anda tidak punya masa depan. Dan museum adalah pintu gerbang ke masa silam. Dan tidak terlalu penting amat apa isi museum. Sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana Anda menambah terus pemahaman Anda, meningkatkan terus pemahaman kita semua terhadap yang dimuat oleh museum. Saiki misalnya upamane ya ana keris Nagosasa Sabu Inten, wis ora ana wong anu ya. Wis ora ana wong tergetar ya. Misalnya tombaknya Panembahan Senopati apa namanya Mas? Kiai Pleret. Kiai Pleret iya salah menggetarkan sebab wis kokean saiki Hendro Pleret sing ning ndi iki. Jadi orang tidak tergetar lagi. Kalau Anda tidak tergetar oleh ibumu, terus untuk apa hidupmu ini? Kalau Anda tidak tergetar oleh nenek moyangmu, terus untuk apa hidupmu? Kalau Anda tidak tergetar oleh karya-karya dari mbah-mbah kita dulu, terus untuk apa hidup? Terus kita merasa lebih pintar dari mereka semua. Kita merasa lebih hebat dari mereka semua, padahal kita ini tidak ada segini-gininya dibanding karya-karya masa silam dari nenek moyang kita. Kene iki biting wae ora iso gawe kok. Loh, saiki wis iso gawe biting, ning ngemokke biting iki rumangsamu gampang po. Kowe lak mung garing gawe, saiki wis ana biting, ana suru, ana takir, ana pincuk, garing gawe kowe. Tapi Anda tidak bisa menghayati bagaimana dulu penemuan itu diproses. Dari yang sederhana biting wae.
Siapa yang pernah hidup di luar negeri dan siapa yang pernah menemukan biting di luar Indonesia? Mungkin cah saiki wis ora ngerti biting ya. Wis nganggo apa kuwi? Staples ayo. Loh, bambu itu kita punya bambu dan bambu itu beratus-ratus hasil kreativitas dari bambu itu. Ini panjang ceritanya, banyak ya kalau saya omongin ini banyak sih, tapi inti yang saya mau maksudkan di awal pembicaraan ini adalah yuk kita mulai belajar kembali melalui pintu gerbang museum ini. Ini museum yang paling muda sebenarnya ya, termasuk yang paling muda, dan ini yang bikin Pak Harto. Dan orang sekarang Pak Harto ya serang mudeng, ya serang ngerti Pak Harto ki sapa. Ya oh presiden gak semono mengono tok toh. Tapi orang ngerti nek dikon jelaske bedane Pak Harto karo Bung Karno apa ya orang ngerti. Cah saiki iki. Presidennya ya orang ngerti, presiden sing wingi piye ya orang ngerti. Jadi sekarang orang tidak punya pemahaman. Anda yang kenal, yang pernah dengar nama Kasman Singo Dimejo, coba angkat tangan. Coba Mas, angkat tangan Mas. Orang tahu krungu? Atau mesak gitu tenan Pak Kasman gue. Wah kayak dahsyat ya. Nek Tan Malaka krungu ya. Tan Malaka ngerti. Safruddin Prawira Negara ngerti ya. Muhammad Nasir, Hamka masih ngerti ya. Oke. Tukul ngerti kabeh. Oke teman-teman sekalian, oleh karena itu malam ini mari kita belajar, kalau bisa nanti kita berinteraksi, dan bapak-bapak nanti saya mohon untuk maju ke depan meskipun mungkin tempatnya tidak terlalu lapang untuk bisa duduk di sana. Kita nanti belajar bersama-sama benar supaya ini. Saya tadi mendapat pemberitahuan bahwa Monjali ini pengunjungnya sudah ratusan ribu dan mayoritas anak-anak muda, dan itu sangat menggembirakan. Jadi sekarang ini teman-teman sekalian, di tengah berbagai macam kebingungan dan keremangan zaman yang sedang melingkupi kita, sesungguhnya terjadi kebangkitan-kebangkitan anak muda di berbagai bidang, sipil maupun militer, ya teknologi, ya agama, ya macam-macam. Sedang terjadi kebangkitan-kebangkitan yang belum kentara, tetapi suatu hari dia akan menjadi pohon yang subur dan akan berbuah untuk masa depan bangsa Nusantara kita bersama-sama. Untuk itu sambil Anda talinya diudari wae, ora masalah, serot ngono wae. Ini yang langka ini delene iki lho. Kedelainya itu loh. Saya sudah pesen tadi, sudah pesen plastikan ke Bali. Ono gedang, ono telo, kacang, dele. Sekarang ndak ada anak-anak muda punya pengalaman ngopor dele, ora tau to kowe. Ah sekarang maca saiki wis anak mami kabeh. Ngopor dele iki ndodok. Delene diobong. Njur pletuk-pletuk metu kabeh campur karo awu ireng kuwi, njur kok mangan, berarti nek kowe bar mangan apa iki ireng kabeh ngono kae. Nah itu tanda bahwa kita itu orang yang berperadaban gitu. Nek kowe urung tau ngalami saiki kan wong wis instan, wis ora iso memproses dhewe apa-apa. Saya kira besok-besok saya kira ada sesuk wis ora perlu dhewe. Ada teknologi yang bisa gue, tadi gue menggaring ini wis langsung ngono apa wis ngono-ngono dhewe kata. Sesuk kita ngono gue, sikat gigi barang kayaknya suatu hari akan tidak diperlukan tangan lagi, karena gue menggari miringis ngene iki ning kamar mandimu wis ana sing barang sing ngene-ngene dhewe. Mungkin Telkomsel, XL, Satelindo, Indosat suatu hari juga sudah tidak diperlukan lagi, karena kita akan langsung pakai satelit dan langganan handphonenya langsung tidak pakai provider itu, dan seterusnya lah. Pokoknya ini zaman peralihan, sehingga museum ini sangat penting untuk kita. Nanti kita omongkan pelan-pelan mengenai museum, karena kebangkitan-kebangkitan yang terjadi itu, ini kan rata-rata anak muda ya, umur piro ya?
20-30an, Pol 30 ya. Berarti saya sangat optimis, padahal museum itu kan identik dengan orang tua biasanya. Padahal yang sangat butuh museum adalah kita semua. Tuh. Oke, saya minta Mbak Via untuk sambil konco-konco iki mangan dele. Disak wae ku gedangin saya. Rasa isin. Kurang kata Pak. Wis resi ya kuwi. Kata kurang ya Pak. Kata kurang kuwi ya, jan. Ya ndemenake lenggeragas ndemenake. Saya minta Bang Wetan Mbak ya. Bang Wetan itu sebuah lagu tradisi Jawa yang tidak banyak dibawakan. Dia tidak termasuk campur sari, tidak termasuk tembang-tembang resmi, tapi karena yang memang penting dari kalimat Bambang Wetan adalah harapan-harapan ke depan. Jadi syairnya yang mungkin lebih penting daripada lagunya. Bang Wetan itu artinya abang-abang semburat merah di timur gitu ya. Semburat merah ini pasti alam maksudnya, bukan Bang Jo. Nek Bang Jo itu apil, alat peraga apa we? Instrumen alat peraga instrumen. Lah ya kui, wah kui iki arep terus arep menggok iki kudu browsing sik we. Jadi kene iki arep iki nang ndi ya iki ndoleki apil iki apa ya browsing sik kepeksa wah nganggo motor kae browsing sik apil iki apa kene ya jethok ana apil kuwi. Padahal nyun sawus dulu, kata Marwoto kemarin di perempatan jalan itu kita itu kan selalu bingung. Itu kata-kata kita ini malam ini gini aja deh, memahami kembali kata. Jare Marwoto ini iki belok kiri jalan terus. Jadi bingung, iki belok kiri apa jalan terus ya? Oke, nah ini dirubah. Belok kiri ikuti lampu. Mana ya? Terus menteni iki. Jadi kene iki malu lampu iki kok. Ya iki lampune kok meneng wae iki. Kok ora ndang berangkat. Akhirnya ora dadi-dadi iki kok gitu. Tambahi meneh ikuti lampu apil. Wah wis saya ndadak wis meneng browsing gitu. Mbok wis taati Bang Jo kan selesai masalah. Ya kan? Kalau memang mau pakai local wisdom ya Bang Jo lah di sini gitu. Nek Jombang lain, Jombang itu hijau abang. Kalau di sini abang hijau, gitu. Karena di sana Mojopahit, di sini Mataram. Jadi berbeda antropologinya. Jadi kalau di Mojopahit dibikin jalan dulu baru rumah, kalau di Mataram dibikin rumah dulu baru jalan. Makanya kalau Anda ke desa-desa di Bantul jualan ngumumin nang ini, kuwi mergo biyen lenggawe omah dhisik lagi dalane menyesuaikan diri. Nah, itu tata kota Mataram. Kalau Mojopahit di Jombang sana lurus-lurus jalan set, jadi gawe jalan set lagi omah. Yang bener yang mana itu sedang kita pelajari bersama-sama. Nah saiki wis ora cetha iki dalan apa omah. Nah gitu sekarang. Oke, Mbak Via, Bang Wetan, tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Kalau teman-teman jamaah Ma'iyah kan sudah ngerti rute bagaimana menjalani waktu ya. Jadi selalu kalau kita itu kan menjalani masa kini, ya, melihat ke masa depan, berkaca ke masa silam. Kalau teman-teman yang biasanya datang acara Ma'yahan ngerti itu ilmu dari Nabi Khidir yang gitu kan. Jangan Khidir ya ora maksudnya ngono ya ora, ning kene iki ngarang-ngarang dhewe lah. Karena yang penting itu bukan apa yang ada di depanmu, yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dan menafsirkan sesuatu di depanmu itu. Jadi kan nek wedhus kok kayak cek kan yo cek ora penting toh sing ngadepi cek kuwi wedhus gitu. Anak kecil dikai cek polayangan milih layangan kan gitu. Nah kalau kita menjadi anak kecil, kita masuk museum, kita juga tidak punya getaran apa-apa, tidak memiliki pemaknaan apa-apa. Makanya kita harus belajar terus menerus, dan sekarang adalah saat atau era
dari sejarah bangsa kita, di mana kita benar-benar tidak punya waktu lagi dan kita tidak bisa menunda lagi. Kita betul-betul harus belajar, karena kita ini sudah ambil sama sekali kepribadiannya, sudah tidak punya pintu dan gembok dan gerbang lagi negara kita ini. Sekarang ini sudah kita sudah welcome to Indonesia, you invest, because our national budget is very limited. Nah, jadi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kita ini gini, ini saya mau merasa maknyahan mau ya dudu nek ora kata do siap maknyahan ning nganti jam piro ya kira-kira. Aku ngerti, tergantung kacangnya metu menang ora. Oke. Untuk saat-saat awal saya mohon dengan sangat supaya kita mengerti mengerti secara teknis maupun fakta hal-hal yang menyangkut permusiuman. Saya mohon dengan sangat Bapak Theo Lekatumbasi untuk bersama kita ke sini, mohon dipandu. Kemudian sebenarnya Bu Titik Soeharto direncanakan untuk hadir, tapi beliau mungkin masih berdebat di Munas Golkar ya. Munas apa jenenge iki? Apa Mas? Rapimnas ya, Rapimnas. Mas Tommy juga katanya akan hadir di sini sewaktu-waktu. Lu kok guyu iki lho? Ya, Mas Tommy itu adiknya Mbak Titi kira-kira gitu ya. Mas Tommy Soeharto. Saiki do bingung tau jane piye to nek nang Mas Tommy piye, nang Harto piye, nang nang Bung Karno piye, bingung tenan. Pak Habibie ke jane piye ya bingung to. SBY wingi janjane kepriye ya bingung to. Karena kita kehilangan parameter di segala hal. Jadi kita tuh orang isin-isin wong sing kudune diisin-isin gitu ya. Dadi saiki wong sing kudune isin ora isin saiki. Karena kita tidak memberi sanksi apapun. Karena masyarakat kehilangan parameter-parameter moral, parameter-parameter ilmu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Trijoko Susilo, Sekretaris Yayasan Monjali, saya mohon dengan sangat. Mas Helmi mohon dipandu untuk beliau bisa bersama-sama ke depan sini. Juga saya membuka rekomendasi dari penyelenggara, kalau bapak-bapak narasumber yang lain bisa maju bersama saya ke sini sambil menunggu beliau, Mas Helmi dan Mas Ale akan memandu. Bagi teman-teman lain yang tadi terlanjur mendengar putaran waktu masa kini, masa depan, masa silam itu kan asal usulnya karena Nabi Musa itu kan meguru nang Nabi Khidir, orang anti sak semester wis diusir, ora lulus. Tadi menjupuk 3 SKS, siji SKS kapal, loro SKS bocah, nomor 3 SKS. Mari Bapak, mohon dipandu. Kalau tidak memungkinkan kita bisa pakai kursi di depan sini barangkali. Gitu aja, tidak ada masalah. Saya akan turun ke sini. Karena di sini ada lubang di depannya, Pak. Ya. Di sini enggak apa-apa, saya di sini aja ya. Yang saya jangan Pak, duduk sini Pak. Saya sebenarnya loncat tapi saya ya. Oke, silakan duduk Bapak. Ya, silakan duduk Bapak. Ya. Berarti kursi lagi. Pak, sampean lenggah. Beliau ini di Tokyo mengalami eksiden kecil, kemudian masih belum pulih karena jatuh, kaki beliau sedemikian rupa aku ra iso nyeritake, pas kuwi aku ra ning kono. Terus ada infeksi sedikit juga, jadi kursinya lagi Mas, sampean lenggah sini. Saya berdiri tidak ada masalah. Oh gitu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, oke. Ya. Kecuali anjing, Pak, anjing itu kalau berdiri lebih rendah daripada kalau duduk.
Jadi nek ngadeg ngene nek ngene tadi ya. Gitu. Gue lagi kelingan loh gue. Aku kurang teliti. Oke, saya selesaikan dulu Pak ya satu tema. Yang dari museum sini panjenengan nggih. Oke. Nanti mohon juga diinformasikan kepada teman-teman bahwa ini kota terbanyak museumnya di seluruh Indonesia. Dan itu harus kita kembangkan, bukan hanya jumlah museum fisiknya, tapi juga museum harus menjadi laboratorium sejarah. Museum harus menjadi tempat orang berdialektika untuk memaknai terus-menerus, karena hidup itu tidak pernah berhenti maknanya. Contoh, misalnya gini dek, Tuhan itu, Anda kalau hari raya kan menyebutnya Allahu Akbar. Sepanjang Anda tahu Allahu Akbar artinya apa? Allah yang salah gue. Orang yang maha besar. Akbar itu bukan kata sifat, akbar itu kata kerja, adjektif, dia dinamis. Jadi kalau besar itu kabir, jadi ada kalbun kabir, ada anjing besar, ada rojulun kabir, K-nya panjang, B-nya pendek, kabir. Kalau di zaman Orla Pak Kabir tadi kapitalis birokrat di zaman Orla dulu. Sekarang semua kapitalis birokrat, kabir kabeh. Kalau Tuhan dibalik, bukan kabir tapi kabir. Jadi B-nya yang panjang, K-nya pendek. Itu bahasa Arab begitu. Jadi panjang pendek sangat penting dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak ada urusan dengan panjang pendek. Urusannya hanya sama cengkok dan lagu. Jadi kalau orang Amerika menyebut Indonesia itu kan tekanannya pada N apa pada C apa pada sianya kan beda-beda gitu. Kalau orang Madura kan saking nyengkoknya berubah kata-katanya Indonesia. Orang Madura Indonesia. Akbar itu bukan besar tetapi lebih besar. Jadi dia dinamis. Tuhan tidak bisa Anda sifati sebagaimana itu warna Anda sebut merah. Anda tidak bisa mensifati Tuhan karena Tuhan maha suci dari segala sifat yang dikenal oleh manusia. Kalaupun dia memberi sifat atas dirinya di depan manusia, itu dia ngalah supaya Anda sedikit paham tentang Tuhan. Tapi sesungguhnya Allah itu, artinya Allah itu seberapa besar, seberapa hebat tergantung dinamika peningkatan pemahamanmu dan penghayatanmu terhadap dia, terhadap Allah. Maka disebut Akbar. Dia Allah yang maha lebih besar, maha lebih besar. Jadi terus menerus lebih besar, bukan Tuhannya yang lebih besar, tapi penghayatan kita yang makin lama makin mendalam, makin meluas. Kira-kira gitu. Nah, karena terlanjur ngomong itu, maka museum itu lambang masa silam selama ini. Padahal Anda tidak punya masa depan kalau Anda tidak berpedoman kepada masa silam. Nah, kita tadi kembali ke Khidir tadi, bagi yang belum pernah dengar ini jangan dianggap kebenaran ya. Teman-teman kalian, pengumuman semua yang saya omongkan jangan dianggap kebenaran. Itu ya. Jadi jangan terus Anda dengerin saya terus Anda pakai terus nanti kalau keliru aku sih nggak salah no. Jadi apa yang saya omongkan itu apa saja itu hanya tafsir saya, itu hanya pendapat saya, dan itu bisa keliru, bisa salah. Lebih pasti salah daripada pasti benar. Gitu. Jadi Anda jangan terus menuntut saya mengemukakan sesuatu yang pasti benar, karena tidak ada manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Yang dia ungkapkan hanyalah tafsir dia terhadap kebenaran, kan begitu. Meskipun itu undang-undang, meskipun itu konstitusi, meskipun itu Undang-Undang Dasar 45, meskipun itu majelis ulama, semua yang dikemukakan bukan kebenaran tapi tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Jadi supaya Anda jangan terlalu nunggu-nunggu saya, jangan terlalu menganggap bahwa yang saya omongkan itu ada gunanya. Asumsi dasarnya yang diomongkan Cak Nun salah dan tidak ada gunanya, itu asumsi dasarnya gitu. Itu loh. Dan saya begitu Anda menyimpulkan sampai pulang nanti bahwa yang saya omongkan itu tidak ada gunanya, saya selamat.
Karena tidak ada satupun yang Anda pakai, sehingga kalau nanti Anda ternyata kalau ada yang pakai terus keliru kan saya ikut nanggung. Nah, jadi mending Anda anggap saya salah, Anda anggap saya orang yang tidak berguna gitu ya. Jadi saya memang sering begitu, jadi orang semua pengen dianggap benar, saya pengen dianggap salah gitu. Sama dengan Gus Dur kan saya ini dulu. Gus Dur itu saya tanya, Gus kok bikin dekret sampai jadi di impeachment loh. Dia jawabnya lah, wis kan dekret aja. Presiden bolak-balik kalau sing dekret, terus aku tak nggak dekret, cek ono cek tahu kan gitu. Itu Gus Dur. Ya tapi sampean nggak ngitung Gus. TNI ini sampean salah perhitungan ya, cak jenenge teplek, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu jawabannya Gus Dur seperti itu. Jadi Gus Dur ya cuma berpendapat, dia juga cuma menafsirkan. Buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarepmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Yang tafsir itulah jalan untuk supaya kita berproses menemukan kebenaran yang sejati. Teori dasarnya kan ada bener dewe, benernya sendiri, benernya orang banyak, terus bener yang sejati kan gitu kira-kira ya. Oke. Saya kembalikan ke sedikit Pak Nyun Sewu, saya kembalikan ke masa silam tadi. Jadi pokoknya singkat kayak kita, Nabi Musa sok pinter sama Tuhan dibikin pingsan di puncak gunung Tursina, terus disuruh kamu ke sana cari orang yang namanya Khidir, kamu belajar sama dia. Akhirnya Nabi Musa turun gunung, jalan sampai sekitar 1.300 km, ketemu Khidir dan dia melamar untuk boleh berguru kepada Khidir. Kemudian Khidir syaratnya kamu boleh belajar Musa, tapi jangan tanya sama saya. Apapun saja jangan tanya. Singkat kata, Khidir membocorkan kapal, Musa tidak tahan tanya. Kedua, Khidir mencekik anak kecil, Musa nggak tahan nanya. Yang ketiga, Khidir menegakkan pagar yang miring, Musa tidak tahan juga tanya. Begitu tanya yang ketiga, Khidir mengatakan hadza firaqi bainaka wa baini wa bainaka. Ini adalah hari perpisahan antara kamu dengan saya. Jadi tidak lulus, drop out. Nah, jadi Anda kalau Anda tidak terlalu pintar, jangan minder. Wong Nabi Musa gak lulus. Itu tenang aja. Itu. Kapal dibocorkan adalah berlangsung sekarang, maka dia lambang masa kini. Anak kecil dicekik adalah lambang masa depan, karena dia mencekik, mengambil keputusan untuk membunuh anak itu atas hak prerogatif dari Allah loh ya. Ojo terus sampai niru Nabi Khidir mulai untuk lerek cilik kok unduri gulune demi masa depan gitu ya. Khidir tahu ini anak besok-besok akan menjadi destroyer dari bangsanya, dari bapak ibunya, masyarakatnya, maka lebih baik dia dibunuh sekarang. Tapi itu hanya haknya Khidir sekali itu dok. Jangan lupa, tidak berarti Khidir bunuh anak sewaktu-waktu. Itu haknya Khidir sekali itu dok. Dan hak itu tidak pernah diperoleh oleh Muhammad SAW, tidak pernah diperoleh oleh Nabi maupun Rasul-Rasul yang lain, apalagi Anda dan saya. Jadi tidak usah cari anak kecil terus diuntir gulune. Nah, Khidir tahu masa depan anak ini, berarti mencekik anak ini adalah lambang masa depan. Maka terus yang ketiga adalah menegakkan pagar miring, karena Khidir tahu zaman dahulu ada kerajaan besar di sini menyimpan harta benda di bawah pagar ini. Kita bikin tegak pagarnya supaya orang tidak tertarik kepada pagar itu, sehingga harta itu terlindung. Nah, kita sekarang sedang akan menegakkan pagar sekarang ini, bangsa kita. Tapi kapan-kapan, ini urusan museum, tidak usah sampai ke sana. Nah, teman-teman sekalian, rute waktu inilah museum kita pahami. Mohon maaf, saya ini jamaah ini dia cari ilmu luar biasa, tidak karu-karuan, kemana-mana saya pergi mereka datang semua. Itu terutama kalau pas ada makanan yang dibagi. Sampai jam 4 pagi Pak mereka Pak sama saya Pak. Tadi malam sampai jam 3:30
kemarin malam di Surabaya sampai jam 3:30 dan seterusnya. Bapakmu dulu ketika mendidik kamu kan rutenya gitu. Kalau Anda tidak sekolah, bluron dek kali, dolen gitu, nyolong pelem, terus mari ngunung lirik, mlebu warunge tonggo, terus warungnya tutup, wayahe agak sambele kok duwilati ngene to, gitu. Bapakmu akan mengatakan, kamu itu bandel enggak sekolah itu besok-besok mau jadi apa? Kan gitu kan? Jadi hari ini kamu bandel, terus bapak bilang besok-besok kamu jadi apa? Kalimat sesudahnya adalah dulu bapakmu, nah, kan gitu kan? Selalu gitu. Bapakmu biyen gitu. Jadi selalu rutenya harus begitu. Nah, ini bangsa kehilangan dialektika waktu, Pak. Kita jangankan belajar ke Mojopahit, kita belajar ke sekarang saya tidak, ke yang kemarin saya tidak. Teman-teman sekalian, mari kita sering ke museum supaya Anda bertemu dengan apa yang harus Anda pelajari, supaya Anda berjumpa dengan clue atau indikator-indikator dari yang harus Anda selami dari karya-karya atau kehidupan nenek moyang kita zaman dahulu, baik yang lama jauh di belakang maupun yang baru kemarin. Termasuk, jadi sekarang orang kenal Pak Harto dari truk itu, Pak. Minggu tak ngerti nih, jawab ya gue. Jadi referensi tentang Pak Harto yang siji kuwi, kan celaka bangsa kita. Nek Gus Dur sing dielele mek situ, gitu aja kok repot. Terus gitu tok. Rawahu Gus Dur. Itu tak yang diingat. Kalau Bung Karno, apa yang Anda ingat? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Gitu. Kalau Habibie, Tetuko. Sampean ngerti, are-are. Teman-teman apa yang diingat dari Habibie? Habibie masih segar bugar. Beliau orang kelas 1 di Indonesia yang tidak dihargai di negerinya sendiri. Sehingga ilmu beliau bermanfaat untuk pesawat-pesawat seluruh dunia, membuat sayap pesawat yang menjadi lebih stabil dengan begini itu. Jadi kalau wong joget tuh pesawat kayak saiki, ngene iki lho. Sayapnya kan ngene gitu. Itu Habibie punya itu. Neng ora dirgani ning di Indonesia itu memang saking kayanya tidak ada yang berharga. Anda tahu inovator-inovator kita di mana-mana itu terancam nasibnya. Termasuk yang bikin mobil listrik, yang bikin blue energy itu terancam nasibnya. Karena Indonesia itu kaya raya. Tuhan saja seolah-olah ngemis-ngemis untuk supaya disembah oleh kita gitu loh. Musak gitu nan kayak. Seolah-olah gitu misalnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, sekarang kita mohon dengan sangat, Pak, satu nomor dulu. Selamat datang di Tasawuf Channel.